Gerasinya belum beli. Belum beli.
Wow.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Ustaz David Suryana, yang saya hormati Bapak Ketua DKM Bapak Ustaz Muhammad Yani, yang saya hormati jamaah pengajian mingguan malam Senin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan melalui masalah dan takdim saya kepada Bapak sekalian. Yang pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan ribu-ribu nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani,
nikmat panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini di Masjid Baitul Hidayah dalam rangka menuntut ilmu, dalam berilmu setiap minggunya yang dilaksanakan oleh Dewan Kemampuan Masjid Baitul Hidayah. Semoga langkah kita di rumah menuju tempat ini menjadi amalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat bersalam taubat kita tujukan kepada baginda pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, kemudian akhlakul karimah, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan sahabat kita selakunya yang insyaallah taat menjalankan ajarannya. Semoga kita semua mendapatkan suratul usnanya baginda Muhammad yang kami amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, mungkin untuk mukadimah tidak panjang lebar, langsung saja kita langsung ke inti, yaitu membaca pemaparan tausiah yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Muharram Abu Bakar Suryana. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعلم وقلب لا يخشى ودموع لا يسمع. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم ارزقنا زيادة العالمين في هذه السنة. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, syukurillah. Pada kesempatan ini, pada malam yang mulia ini, kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan niat kita, langkah kita untuk menuntut ilmu agama Allah dimudahkan oleh Allah, langkah menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita yang agung, pemilik mukjizat dan syafaat, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Sayyidina Muhammad. Tercurahkan pula kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya yang selalu taat dengan ajaran-ajarannya sampai akhir hayat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin, para jemaah Masjid Baitul Hidayah yang sama-sama saya hormati dan Allah muliakan. Di
Kita lanjutkan pengajian rutin kita seperti halnya biasanya yang dilaksanakan oleh Dewan Permakmuran Masjid Baitul Hidayah setiap minggu malam Senin dan Isya. Dan alhamdulillah sekarang kita bisa memulai kembali pengajian rutin ini setelah kemarin kita setelah Idul Fitri ada libur sejenak. Karena maklum kita juga manusia mudik. Ada yang mudik, ada yang berangkat. Yang mudik, yang jauh, yang dekat, yang bermacam-macam. Ada yang sholat Idul Fitri di sini, ada yang sholat Idul Fitri di kampung halaman. Iya. Tapi kapan-kapan juga harus ngerasain sholat Idul Fitri di Peru. Kemarin yang pernah ya, dia belum ngerasain kemarin. Sholat Idul Fitri di Peru. Dia bilang kehidupannya kan. Setelah libur panjang, ya sebenarnya di kemarin bulan Maret kita libur, ada pengajiannya 1 minggu sekali setiap minggu sore, kan? Iya, minggu sekali. Cuma kan pada datang. Iya, cuma sekarang puasa ya. Mungkin menyerap ilmunya itu kalau benar puasa ya, lemah gitu ya. Baginya tidak lama gitu. Menurut saya bayangannya itu puasa, bayangannya itu S2, ya, belum yang ilmu kan. Kadang-kadang malah yang semua pengen dulu nikah nanti saya kalau yang akan datang akan benar-benar dari Al-Quran, akan sehat, akan pertama. Kenyataannya merokok, sejujurnya ya, jadi terus begitu kan, kebiasaan sudah begitu ya. Iya, kalau sejauh mana? Ya, kenapa? Karena awal nafsu yang muncul, bukan godaan dari setan. Setan sudah dibelenggu, ya, sudah ada itu kebiasaan kita, awal nafsu kita. Yuk kita buka kitabnya. Apa ini namanya kitab ini? Kitabnya apa namanya? Lupa ya kan? Cabang iman. Kita udah nyampe cabang iman di berapa ini? Berapa? 27. Jadi tahu ya. Lupa lagi ya. Ya begitu ya kalau kayak gini. Iya. Kita baca setelah 10 menit 11 ayat itu ada kitabnya tuh 15. Jadi baca yang sini aja nih ya, yang bahasa Arabnya aja, yang bahasa Sundanya nggak usah ya. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Sama
Kopi. Dulu jauh ya, kalau memang sampai ke 26 kita kan
cabang iman yang nomor 26 itu adalah jihad. Asli sejatinya jihad adalah memerangi orang-orang kafir. Kafir di sini kafir harbi, yang musuhi agama Islam. Jadi jihad wajib berperang untuk melawan orang kafir yang memusuhi. Pada intinya jihad itu dibagi menjadi 3. Ada yang jihad ilmu, ada yang jihad harta, ada jihad tenaga. Jihad ilmu kedudukannya paling tinggi karena jihad itu al-jihad wajibun alaikum. Jihad itu puncak ketinggian agama Islam. Jihad terbagi menjadi 3, jihad ilmu, jihad harta, jihad tenaga. Makanya kata khairul ummah ulama, khairul ulama ruhamauha. Sebaik-baiknya umat adalah seorang alim, seorang ulama. Dan sebaik-baiknya ulama adalah ulama yang mempunyai kasih sayang. Makanya kata Nabi kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan kabudi. Makanya derajat jihad ilmu itu kedudukannya tinggi. Siapa? Mereka orang-orang yang selalu meninggalkan syiar agama Allah. Mereka orang-orang yang menyebarkan ilmu. Mereka orang-orang yang memberitahu kepada orang-orang yang awam tentang halal dan haram, tentang tidak tahu dan tahu. Itulah jihad ilmu. Ada yang kedua, jihad harta. Nah, jihad harta ini dimiliki oleh orang-orang yang berpengalaman. Makanya ketika seseorang dimanapun berada, ketika diberikan harta lebih oleh Allah, pada dasarnya, pada intinya adalah Allah menitipkan harta tersebut kepada orang itu. Untuk apa? Untuk menjadikan harta yang dia miliki itu berbagi dengan orang-orang yang tidak mampu dan orang-orang yang sedang menegakkan syiar agama Allah. Intinya. Tapi kedudukan harta masih di bawah kedudukan ilmu. Pernah dulu saya bercerita tentang 4 golongan yang ingin masuk surga terlebih dahulu, ya. 1 golongan orang-orang haji mabrur. Yang kedua golongan orang-orang mati syahid. Yang ketiga golongan orang-orang dermawan. Yang keempat golongan orang-orang alim. Ketika mau masuk ke dalam surga, ditanya orang-orang golongan haji mabrur, kenapa kau bisa mau masuk ke dalam surga? Aku tahu pahala haji mabrur aku bisa ibadah seperti ini diterima sama Allah dari seorang ulama dan malaikat. Kalau begitu, lebih baik seorang ulama dulu aku tak pantas itu haji mabrur. Maju lagi golongan orang-orang yang mati syahid. Orang mati syahid mau masuk ke dalam surga, ditanya lagi sama malaikat, kenapa kau bisa ingin masuk ke dalam surga? Kata orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid, aku bisa seperti ini atas petunjuk daripada orang-orang alim.
Biarkan seolah-olah orang-orang alim yang terlebih dahulu, orang-orang yang mati. Nah, yang ketiga, orang-orang yang berdoa selalu menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ketika mau masuk ke dalam surga, orang dermawan juga sama ditanya sama malaikat, kenapa aku ingin masuk terlebih dahulu ke dalam surga, hai orang-orang yang dermawan? Dijawab sama orang-orang yang dermawan, aku ingin masuk ke dalam surga, tapi aku tahu pahala dermawan, pahala sedekah, pahala harta yang aku keluarkan dari seorang alim, seorang ulama yang malaikat. Terus aku tidak pantas masuk terlebih dahulu. Kalau begitu panggil yang terakhir golongan orang-orang alim, orang-orang ulama. Begitu mau masuk, ditanya orang alim, orang ulama itu, kenapa engkau bisa masuk terlebih dahulu? Semua 3 orang mempersilakan orang alim masuk terlebih dahulu. Dijawab sama ulama, sama orang alim, ya malaikat, aku bisa seperti ini, aku bisa seperti itu, bisa mendirikan tempat-tempat ibadah karena sumbangsinya dari orang-orang dermawan. Tanpa orang-orang dermawan, aku tidak bisa berhenti. Lalu kalau begitu, silakan orang-orang dermawan lebih dahulu masuk ke dalam surga, kata ulama. Akhirnya orang-orang dermawan ketika mau masuk, nggak mau, aku nggak pantas. Itu padahal sudah dianggap itu, sudah di depan pintu surga. Orang dermawan mempersilakan orang alim, orang dermawan. Sampai kawan-kawan saling kawan-kawan. Di situ dikatakan bahwa dermawan bukan orang-orang kaya. Dermawan itu nggak harus kaya. Banyak orang-orang yang miskin dermawan. Banyak yang orang-orang kaya nggak ada dermawan. Biasanya ketika miskinan berlatih musuh sampai nangis pengen kaya. Ya Allah, susah hidup ini. Sudah ya Allah, aku bosan. Aku ingin kaya. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, akhirnya kita kaya sama Allah. Ketika sudah kaya, kadang-kadang dulu sama kayak orang sakit. Ya Allah, sudah sakit aku, capek lagi dulu. Aku ingin sehat, ya Allah, angkat penyakit dari itu. Ingin ibadah enak, senyum, nyaman, khusyuk ya Allah. Aku makan dulu, lagi zikir, baca Al-Quran. Ketika Allah berikan sehat, kadang-kadang lupa. Manusia di rumah belum punya kendaraan. Kalau maghrib sampai isya tidak pulang di masjid. Ada lalu TV, melihat saya sono di sini, nah, sono. Kalau maghrib isya tidak pulang, lagi belum punya kendaraan. Ketika udah punya, kadang-kadang jarang ketemu. Ya, kenapa manusia seperti itu manusia? Makanya ketika kita kaya, minta harta kita, rezeki kita itu manfaat dari hal-hal yang baik. Berdoa kita kadang-kadang rezeki yang banyak, kadang-kadang kita rezeki yang banyak. Manfaat masyarakat sampai ember air. Kita punya ember nih kosong nih, ya. Diisi sama air, diisi sama air. Sebelah, ya kan? Airnya penuh ke ember. Satu ember penuh sama air. Ketika sudah penuh sama air, ketika kita membuang air itu mau kemana-kemana itu harus pas, jangan sampai mubazir. Itulah harta. Kalau kita ibaratkan satu ember itu, air itu harta. Ketika kita mengeluarkan itu harus salah, kan mubazir. Nggak ada manfaat. Makanya ember yang ketika berisi air itu dikeluarkan buat minum, dikeluarkan buat nyiram bulan, buat supaya tanaman
jihad ini mencapai ketinggian Islam. Jadi jangan berlambang jihad itu berperang terus, kita menolong zaman sekarang, tapi kita berperang bersama. Ada orang yang jalurnya jihadnya dengan zikir, dengan doa. Ada orang yang berjihadnya dengan harta. Nah yang ketiga ini yang paling bawah, ada jihad dengan tenaga. Udah kita punya ilmu nggak seberapa, harta nggak seberapa, atau tenaga kita keluar ini. Itu paling asam, paling rendah. Supaya ada manfaat. Karena kalau diciptakan seluruh anggota tubuh umat Islam, manusia itu nanti diminta pertanggungjawabannya dari tangan-tangan kita, kaki-kaki kita, seluruh anggota badan kita. Usia 1 sampai 40 tahun, muda 40 tahun ke atas. Muda. Perbaya. Iya, sama perjalanan. Ya kami juga kata tadi itu 40 tahun ke atas, kakinya sudah menginjakan di tanah kuburan. Emang begitu. Kakinya sebelah, kalau banyak sebelah. Ada ya. Enggak aja lah. Amin. Ada ya? Ada ya? Tapi aku cuma banyak
Bisa Pak Ustaz pakai video call. Video call. Video call. Kemudian jauh. Karena di sini kalau video Mas. Apapun ada makan semua enak, dikasih sakit, tidur di atas ranjang sekian tahun berapa. Lu kenapa tidak sehat? Itu selalu pertanyaannya. Karena kita kalau cinta dunia. Lalu bagaimana ibadah kita? Semaksimal mungkin semampu kita. Mampu kita untuk sholat berjamaah silahkan. Mampu kita untuk mengeluarkan harta yang dengan Allah jalani. Mampu kita untuk menuntut ilmu agama apa saja para muslim datangi. Untuk siapa? Untuk diri kita. Bukan untuk orang lain. Karena kita butuh hal sebanyak-banyaknya ketika nanti kita menghadap Allah dan nanti azab seperti itu. Karena semua akan kembali kecuali amal perbuatan yang dilakukan. Jadi sekarang dan sholat Idul Fitri ya, silaturahim, salam-salaman, maaf-maafan, dosa yang disengaja maupun tidak disengaja, yang kecil maupun yang besar. Dan dimaafkan juga yang seluas-luasnya. Biasanya melihat kalau bahasa kita tandanya di sini ada kita dia tadi bulan Syawal bertambah atau bukan? Bertambah kalau kita tandanya berkurang ya berarti ada. Silakan cek koleksi diri sendiri ini masing-masing bertambah atau berkurang. Yang biasa ada, yang tak biasa ada. Apalagi dalam bulan Ramadan ada mana? Yang bisa kita keluar bab Ramadan untuk mencari malam Ramadan, alhamdulillah yang lebih bagus daripada sebelum Ramadan. Dan yang sudah mendapatkan Ramadan tidak ada istilahnya sengsara, tidak ada istilahnya galau lagi tidak ada. Setelah Idul Fitri, enjoy, dia akan enteng melaksanakan ibadah. Gak ada kegelisahan, gak ada beban, enteng. Salam dihantar malaikat, didatangi sama malaikat itu tandanya itu. Sampai ucapin salam dihantar malaikat. Itu ada yang ngomong yang salam dihantar itu malaikat, tandanya mendapatkan Lailatul Qadar. Ya tanda itu bulan puasa. Salam dihantar malaikat. Kita mah tidak kayaknya sih bukan agak aja, orang dari awal. Terawihnya rajin, puasanya kadang-kadang rajin. Maka 3 bulan Syawal
Saya juga kadang-kadang ngomongnya di sini berjamaah, saya dulu ngomong belum tentu, saya juga sama. Terawih. Padahal sholat terawih ada di rumah. Hanya saya kadang-kadang maksain. Soalnya itu sakit parah. Jadi insya Allah juga saya punya hadiah malam di malam di tanggal 20 April saya undang ke jamaah semua terus ke jamaah. Jadi undangan besoknya dan nanti besok disebar masuk ke ketua DKM, tokoh agama sama masyarakat, di Majelis Taklim, PPKM, PBS dan semua. Intinya mah halal bihalal datang duduk makan belajar. Insya Allah tanggal 27 April hari itu pagi bintang tamunya tim Adro Wilayah seperti Adro Jakarta Wadidah pagi tapi bukan malam ya karena kita sini udah bubar lagi ya tempatnya di belakang ini ya. Jadi semua para jamaah yang pengurus dan yang sebelum maupun yang disebut yang diundang secara bisa maupun yang diundang secara tertulis hari Minggu tanggal 27 April dari pagi sampai sore ya. Acaranya apa Pak? Enggak, acaranya cuma ngedengerin Adro, nonton anak-anak penampilan makan. Jadi gitu aja, nggak ada yang lain. Jadi cuma alhamdulillah kami tatap muka bersama. Cuacanya cerah gitu ya. Dia baru 100 hari anaknya yang bayi dia yang dalam kandungan ya berarti baru sampai 4 April sekitar istrinya meninggal. Jadi dia terbagi menjadi 3. Dia ilmu, dia harta, dia tenaga. Ada yang 2 ilmu kali itu. Bahwasanya dia itu wajib bagi kalian semua. Kalau kita menjadi seorang alim, silakan kita dengan ilmu. Kalau kita seorang dermawan, silakan kita dengan harta.
diminta pertanggungjawabannya di porsinya masing-masing. Orang-orang yang kaya akan diminta pertanggungjawabannya dengan hartanya. Orang-orang yang miskin akan diminta pertanggungjawaban dengan kemiskinannya. Untuk apa enggak? Jauh dari Allah apa enggak? Apalagi orang-orang yang berilmu. Orang miskin, orang yang awal, orang yang biasa tidak melaksanakan maksiat satu kali, dia akan mendapatkan dosa satu kali. Tapi orang yang berilmu tidak melaksanakan maksiat, dia mendapatkan dosa 10 kali. Beda sama orang yang biasa. Kenapa? Karena orang yang berilmu dia tahu hukumnya. Makanya enak kalau jadi orang biasa. Orang lain capek. Orang lain kalau nggak mendoain jamaahnya itu dicampur, diancam. Kalau nggak mendoain jamaahnya, makanya nggak ada orang lain yang mendoain jamaahnya, nggak ada. Kalau mendoain muridnya nggak ada. Semua orang lain pasti mendoain jamaahnya, mendoain muridnya. Tapi apakah harus dibilang-bilang sama muridnya, sama jamaahnya? Itu semuanya dia tahu. Benar. Setiap sholat dimasukkan ke dalam doanya, nggak ada yang tidak dimasukkan. Campainya luar biasa, tanggung jawabnya berat. Beda sama orang yang biasa. Orang lain ini nggak ada kasar ini melalui aspek contoh sama orang yang biasa, orang yang awal. Contoh, tuh orang yang kita ajaran begitu aja begitu. Orang yang biasa, banyak biasa, mau melakukan apa aja tidak ada ini. Pergerakannya, perbuatannya, ucapannya dicontoh sama orang. Tugasnya berat. Kenapa? Anak tongkat membawa panji membawa bendera amanah dari Rasulullah mengingatkan agar umat Islam tidak tersesat, agar umat Islam tidak terjerumus, agar umat Islam tidak terlalu cinta terhadap harta dunia. Tak boleh punya harta dan tak boleh itu menjaga dunia sampai lupa ibadah. Kamu sering dibahas. Wajib umat Islam kaya, kalau bisa sekaya-kayanya, tapi jangan tinggalkan ibadah. Kaya. Kalau punya kita sholat, kalau punya kita zakat, kalau punya kita Ramadan, puasa, dan menjadikan orang yang berilmu itu bukan dari hati diri pribadinya ingin menjadi orang alim, tidak. Saya dulu pernah cerita ketika saya pribadi di baru 15 tahun saya terbuka namanya kita bunyi kayak gini, karena dulu saya ketika setelah menikah tahun 2004 punya anak 2005 itu 2006 saya itu masuk ke pabrik karton. Itu kurang lebih 6 tahun lalu, kemudian saya kerja di pabrik sepatu kurang lebih 9. Jadi saya 15 tahun itu di PT. Itu yang namanya ngajar begini, enggak? Ngajar ilmu juga. Kitab, saya terus terang aja, kitab saya itu 15 tahun dari Bapak. Kenapa? Karena satu saya punya rumah depannya kan terhalang, ada tembok benteng klinik. Jadi nggak kelihatan orang banyaknya. Jadi rumah saya tertutup sama klinik. Dulunya kan ruang makan. Itu tidak enak belum dibuat usaha dulu. Ketika usaha itu bangkrut, dibeli sama dokter, ditutup, dibenteng jadi klinik. Jadi rumah saya itu nggak ada depannya teh. Jadi nggak ada pikiran teh untuk menjadi seorang ibaratnya dikatakan, no, menyebarkan ilmu nggak ada. Dalam benak nggak ada sedikit. Kenapa? Karena belum. Dan itu adalah pemberian mutlak.
sama Allah, Allah memberikan sesuatu yang lebih. Nah itu tuh nggak ada dari pondoknya juga nggak ada. Karena kamu keluar jadi kiai enggak. Masalah keluar jadi orang yang menjadi orang alim atau ilmu jadi kiai itu masalah Allah memberikan. 15 tahun saya nggak buka ini ceritain ketika buka kita dari kita mana kita dapat satu lawan yang terbuka. Ini tuh apa? Lengket, ya kayak ada lem. Sampai saya baca, ya Allah, ini tulisan saya bukan, padahal tulisan saya dari saya nih. Saya lupa tulisan sendiri. Begitu dibaca dibuka, ya Allah, 15 tahun kurang lebih saya baru buka lagi. Dulu, nah itulah pemberian sama dengan harta. Ada porsinya masing-masing. Orang begitu pun begitu. Emang saya ini kalau Ustaz Ipek keturunan ibaratnya seorang kiai dari orang Ustaz akan menjadikan seluruh keluarga dia tiga keturunan. Nasab itu kan satu nasab yang bersambung kepada Rasulullah, nasab yang bersambung kepada orang ulama, seorang ulama, seorang alim, nasab yang bersambung kepada orang saleh. Tapi apakah tidak mungkin Allah menciptakan segala sesuatu yang Allah kehendaki di mana Allah menjadikan seorang yang miskin menjadi kaya, seorang kaya menjadikan miskin, seorang yang biasa menjadikan seorang alim yang menjadikan seorang yang biasa. Apakah Allah tidak mungkin sesuatu itu mungkin terjadi? Cuma dulu sangat enggak ya. Dulu saya itu nggak senang kalau makan ikan dari kecil ya. Saya nggak tahu ilmunya kalau makan ikan bakal bodoh gitu ya dalam kitab yang dikarang oleh Sayyid Nawawi. Dulu emang saya dari kecil nggak senang makan ikan teh. Senang aja tahu tempe aja kayak gitu. Sampai beranjak ke SMA, keluar SMA juga saya nggak tahu dari kecil. Ternyata memang tahu ya dalam kali juga kalau kita menuntut ini jangan menggunakan ikan dan menjadikan belet. Saya nggak tahu mana belum ketemu. Ini sekarang beda dengan ikan. Iya, ada omega. Dulu dari kecil dia senang makan ikan. Dan sejak adik-adik saya keluarga saya doang yang masuk. Oh, itulah segala sesuatunya Allah berkehendak. Harta titipan, jabatan titipan, kekayaan titipan, ilmu titipan, semua yang Allah berikan kepada kita adalah titipan. Bagaimana kita mengolahnya, bagaimana kita bisa memanfaatkannya. Makanya manfaatkan sisa umur kita. Sekian tahun lagi kita tahu, sekian bulan lagi kita tidak tahu, hidup kita tidak akan yang tahu. Suatu saat bulan depan, tahun depan, Allah memanggil sakit dulu, apa enggak, bangun usia tua dulu. Ini manfaatkan sebaik mungkin. Lalu kemudian ketika kita rajin beribadah, jaga amal-amal ibadah kita, jangan kita kotori sehingga pahala-pahala ibadah kita menjadi habis. Pagar tanaman-tanaman kita supaya tidak rusak sama hewan-hewan lain dipagar. Ya, ini cabang iman yang ke-26 ini ada tentang
harus mengikat kita. Jangan berdiri berjalan di tempat ibadah bertingkat. Kalau kita biasa bersedekah seminggu 5.000, usahakan meningkat 6.000. Kasarnya kalau sebulan kita berlipat sebulan kita berlipat katakan 100.000. Kalau kita saya berlipat 110.000, itu meningkat. Niatkan, silakan berbuat baik mana-mana. Di sini mau keluar silakan. Jangan sibuk punya amalan-amalan yang kita rahasiakan sehingga orang lain tidak tahu. Itu yang hebat. Kalau kita berdoa lain tidak tahu. Kan punya suatu amalan yang orang lain tidak tahu. Itu yang hebat. Berarti apa? Berarti dalam bahasa sehingga orang lain tidak tahu. Yang tahu dirinya sama Allah. Saya miskin Pak, terima apa? Maksimalkan harta kita semiskin-miskin yang kita keluarkan. Mau itu 2.000, mau itu 1.000, mau itu 3.000. Supaya apa? Supaya itu yang benar. Mau ngasih ke masjid, mau ngasih ke tempat ibadah, mau ngasih ke anak yatim, mau ngasih ke fakir miskin, datang. Gak usah bilang-bilang, datang aja. Itu yang hebat. Kalau kembali saya fakir miskin, saya anak yatim, cuma 1 orang, tidak jadi 5 orang. Ya, jihad harta hebat. Ini ada amal rahasia di sini yang tersimpan yang orang lain tidak tahu. Ya, itu saja. Ada lagi ya. Semoga kalau ini yang ada musyawarah kita menurut Anda. Ya, kalau bisa jangan mengalah dulu ya. Dulu ada pertanyaan ya, ada yang bisa dulu ya. Gak usah ya, gak usah ya, langsung aja ya. Yang pengalaman ya. Iya, saya juga senang sih kalau kan. Tapi saya juga harus bijaksana loh. Berapa biasanya? Apa masalah ada berapa? Berapa? Jam 9, sekarang jam 20. Ya, selama 8 menit kira. Dimulai dari sekarang. Mau yang mau bertanya mah, insya Allah kalau bisa saya jawab. Kalau nggak bisa, itu sedikit yang jawab. Ya, 8 menit aja dari sekarang. Kalau ada kopi aja sama kita. Kami adalah kami. Tapi besok ada ini.
Besok apa besoknya lagi? Besok Rabu tuh sebentar lagi punya acara saya ya. Jadi punya apa yang udah ya? Punya apa ya? Yang bisa dicatat. Itu jadi ya kalau kontin ya jamaah atau bapak yang melakukan halatos itu besok Rabunya lagi maka oke ya akhirnya Rabu ya jadi mulai pada Isa Lo ada yang mau bertanya? Mas Sofan mau bertanya? Apa berbeda apa belajar mas sempat belajar dulu kami ada sering dengerin masuk alasan Keren. Tapi kuping saya nggak enak. Halus bayarnya lah, kita halus. Ini secara lagi, Pak. Sip. Oke. Saya jelas bahwa pertanyaannya ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh ya, kamu jadi